Baik, materi pertama adalah pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Praktik pengakuan pendapatan sering menjadi alasan utama terjadinya restatement atau perbaikan kembali laporan keuangan. Banyak kasus pengakuan pendapatan berkaitan dengan kemungkinan kecurangan oleh eksekutif maupun karyawan perusahaan. Pengakuan pendapatan adalah proses menentukan kapan dan berapa besar pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, tujuannya agar laporan keuangan relevan, andal, dan tidak menyesatkan. Lalu yang kedua, pendapatan biasanya diakui ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar. Baik, selanjutnya prinsip dasar berdasarkan PSAK nomor 72. Standar akuntansi terbaru menetapkan model 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Lalu yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Lalu yang keempat, alokasikan harga transaksi. Dan yang kelima, akui pendapatan. Selanjutnya, pentingnya bagi investor dan regulator. Investor lebih memperhatikan pendapatan utama, karena itu menggambarkan pertumbuhan real perusahaan. Lalu, laba bersih bisa dipengaruhi biaya finansial dan efisiensi, tetapi pendapatan menunjukkan kekuatan inti bisnis. Lalu, regulator menekankan standar baru pada PSAK nomor 72 agar laporan keuangan lebih konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Lalu di sini terdapat kesimpulan yang dimana pengakuan pendapatan adalah fondasi laporan keuangan. Dengan standar baru, perusahaan dituntut lebih transparan agar investor dan pemangku kepentingan bisa menilai kinerja dengan baik. Nah, di sini ada soal, yaitu asumsikan Airbus FRE menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific maskapai penerbangan HKG seharga 100 juta euro. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bagaimana proses 5 langkah pengakuan pendapatan ini diterapkan pada kasus Airbus. Nah, 5 langkah atau 5-step process of revenue recognition ini ada di tabel sebelah kiri saya. Nah, di situ kan mungkin terlihat, aduh apa ini gitu kan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, itu kita harus mengidentifikasi adanya kontrak yang sah. Nah, pada kasus ini tuh jelas ada perjanjian jual beli antara Airbus dengan Cathay Pacific. Nah, step yang kedua yaitu kita identifikasi kewajiban kinerjanya. Jadi pada kasus ini Airbus hanya memiliki satu kewajiban yaitu menyerahkan pesawatnya kepada Cathay. Nah, step yang ketiga yaitu kita tentukan harga transaksi yang sudah disepakati. Nah, tadi kan sudah disepakati bersama antara Airbus dan Cathay, disepakati bahwa dijual sebesar 100 juta euro. Nah, step keempat yaitu kita alokasikan harga ke kewajiban kinerja. Karena hanya ada satu kewajiban saja, maka tidak ada alokasi yang perlu dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu step kelima, itu adalah pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja tersebut dipenuhi. Nah, ini terjadi pada saat pesawat ini diserahkan dan kendali berpindah ke Cathay Pacific. Nah, pada saat itu, pada titik itu Airbus berhak mengakui pendapatannya sebesar 100 juta euronya. Nah, untuk memperjelas 5 langkah tadi, kita menggunakan contoh lainnya yaitu pada Bean Coffee. Nah, Bean Coffee ini menyediakan kopi, teh, smoothie, pastry, biji kopi, hingga minuman wine and beer. Nah, pada kasus yang pertama yaitu ada Taylor membeli satu gelas kopi seharga $3. Lalu kita analisis dengan 5 langkah tadi.
Nah, yang pertama, kontraknya itu sah karena ada kesepakatan antara Taylor dan Bean. Karena Taylor setuju untuk membeli dan Bean setuju untuk menjualnya. Nah, Bean punya kewajiban kinerja untuk menyediakan kopi. Sedangkan harga transaksinya tadi kan $3. Maka tidak ada alokasi karena hanya ada satu kewajiban saja. Nah, pendapatan bisa diakui saat kopi diserahkan kepada Taylor. Jadi maksudnya Bin itu bisa mengakui pendapatan sebesar $3 jika Taylor menerima kopinya. Nah, lalu pada transaksi berikutnya yaitu ada kasus yang kedua, Taylor membeli kopi seharga $3 dan 2 bagel seharga $5. Jadi totalnya $8. Nah, kontraknya ini juga sah. Di sini kita itu perlu menilai apakah transaksi ini melibatkan satu atau dua kewajiban kinerja. Menurut standarnya, kewajiban kinerja ganda itu muncul kalau ada dua kondisi yang terpenuhi atau dua kondisi yang terjadi, yaitu yang pertama, BIN harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda, dan yang kedua, produk tersebut itu juga dianggap berbeda dalam kontrak. Nah, kalau kita lihat kopi dan bagel kan merupakan produk yang berbeda. Terus bisa dijual terpisah kan, bisa membeli bagel saja atau membeli kopi saja. Tidak harus beli kopi, juga harus beli bagel seperti itu. Nah, jadi Taylor itu juga mendapat manfaat dari masing-masing produk secara mandiri kan. Maka dari itu kita menyimpulkan ada dua kewajiban kinerja, yaitu kopi dan bagel. Nah, harga transaksinya step ketiga itu menentukan harga transaksinya itu $8. Nah, ini tuh bisa langsung dialokasikan $3 untuk kopi dan $5 untuk bagel karena ada dua, ya, dua kewajiban. Kemudian BIN itu bisa mengakui pendapatan saat kopi dan bagelnya diserahkan pada Taylor, yaitu sebesar $8. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa langkah kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja sangat penting untuk menentukan apakah sebuah transaksi itu harus dipecah menjadi beberapa kewajiban atau dianggap satu paket. Nah, selanjutnya kita akan merinci pada proses yang ketiga, yakni menentukan harga transaksi. Pada transaksi yang mirip-mirip kayak tadi, cuma ada beberapa penyesuaian. Bean berniat untuk meningkatkan penjualan Smoke Jumper Coffee Bean pada hari Selasa. Biasanya hari Selasa produk tersebut dijual dengan harga $10 untuk kemasan 12 ons. Tetapi Bean memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan memberinya pada hari Selasa, sehingga harganya menjadi $9 per kemasannya. Nah, Taylor datang ke toko tersebut pada hari Selasa dan memutuskan untuk membeli Smoke Jumper Coffee Bean dan membayar seharga $9. Untuk berapakah pendapatan yang harus Bean akui atas transaksi ini? Yakni Bean harus mengakui pendapatan sebesar $9 saat Tyler menerima Smoke Jumper Coffee Beans tadi, bukan $10, karena pada pembelian tersebut Tyler menerima diskon sebesar $1 pada hari Selasa tadi. Selanjutnya kita akan merinci dari proses yang keempat, langkah keempat, yakni mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kerja terpisah. Dengan transaksi yang hampir sama kayak tadi, pada saat yang sama, Bean menawarkan diskon $2 untuk pembelian secangkir kopi large cup ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha beans yang biasanya dijual dengan harga $12 dan kopi berukuran large yang seperti pada transaksi sebelum-sebelumnya seharga $3. Berapakah pendapatan yang harus Bean akui pada saat terjadi pembelian dua
item tersebut, yakni harga transaksinya 1 cup kopi $3 ditambah dengan motor mocha beans-nya senilai $10, berarti $13 untuk harga 2 item tersebut. Nah, Bean harus mengalokasikan harga transaksi tersebut ke kewajiban kinerja yang terpisah. Untuk produknya motor mocha bean 1 bag itu kan $12. Lalu 1 cup kopinya $3, jadi kan $15. Ini $12 sebelum diskon. Harga sebelum diskon. Lalu untuk persentasenya 12 dari $15 kan 80%-nya, yakni hasilnya $10,4. Lalu pada 1 cup kopi, 3 dari $15, yakni 20%-nya, nilainya $2,6. Nah, nilai 10,4 dan juga 2,6 didapat dari 13 total biaya setelah diskon dikalikan persentasenya. Dan ya 13 diskon setelah diskon dikalikan presentasi tiap item. Dan Bean harus mengakui pendapatan sebesar $13 yang terdiri dari penjualan motor mocha bean seharga $10,4 dan juga secangkir kopi seharga $2,6. Nah, pada step yang kelima ini, yakni mengakui pendapatan ketika kewajiban telah dijalankan atau telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada Pian yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopinya. Lalu Pian tadi kan telah menyerahkan fisik kopi kepada Tyler, dan Tyler telah menerima aset tersebut atau telah menerima kopi tersebut. Nah, sebab selanjutnya kita akan mengulas kembali 5 langkah tadi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yakni kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Nah, kontrak dapat berupa kontrak tertulis, lisan, ataupun sesuai dengan kualifikasi perusahaannya, sesuai dengan praktik bisnisnya gitu. Nah, di sini ada contoh pada tanggal 1 Maret 2022, Margin Company melakukan kontrak produk dengan Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2022. Margo Company menyerahkan barang kepada Sun Yun. Lalu pada kontrak tersebut tertulis Sun Yun harus membayar full sesuai kontrak pada harga 5.000 pada 31 Agustus 2022. Biaya pengirimannya ada 3.000. Margo mengirimkan produk kepada Sun Yun pada 31 Juli 2022. Kedua pihak dapat mengakhiri kontrak tanpa kompensasi. Question-nya, apa jurnal yang akan dicatat Margo Company terkait kontrak pada tahun 2022? Nah, pada tanggal 1 Maret tidak ada pencatatan, dan Margo Company akan mencatat pada saat barang tersebut dikirimkan, yakni mencatat pendapatan dan juga harga pokok penjualannya.
yakni pada 31 Juli 2022 dengan mendebit akun receivable dan juga mengkredit sales revenue sebesar 5 juta, lalu mendebit cost of goods sold pada inventory sebesar 3 juta. Untuk mencatat pembayaran pada tanggal 31 Agustus 2022, Marco Company membuat jurnal yakni dengan membalik uh, dengan mendebit kas lalu mengkredit akun receivable sebesar 5.000. Selanjutnya, langkah kedua, kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban kinerja adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu untuk memperoleh manfaat bagi barang atau jasa oleh dirinya sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan ataukah untuk mentransfer barang gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut. Selanjutnya ada ilustrasi pertama. Misalkan Tata Motors menjual sebuah kendaraan kepada market auto dealers dengan harga termasuk jasa telematik yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Pertanyaannya adalah apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Jawabannya, apabila melihat tujuan bisnis Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu kendaraan dan jasa telematik. Keduanya sangat jelas dan berbeda dalam artian dijual secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, yaitu ilustrasi dari StoffTech Inc. menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company seharga $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, SoftTech berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, SoftTech menyediakan layanan signifikan yaitu menggabungkan barang dan jasa ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh SoftTech dalam negosiasinya dengan Lopez. Apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja ataukah kewajiban kinerja yang terpisah? Jawabannya yaitu lisensi dan layanan konsultansi adalah hal yang berbeda tetapi saling ketergantungan. Oleh karena itu harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja. Selanjutnya ada langkah yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi yaitu jumlah yang ditetapkan yang akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan variabel, time value of money, ketentuan non-tunai, ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Yang kedua ada ketentuan variabel. Harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang yang dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, atau royalti. Perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui sebagai nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Nah, di sini ada ilustrasi dari langkah ketiga, yaitu nilai yang diharapkan merupakan jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak nilai besar dengan karakteristik yang sama, dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Jumlah yang sangat pasti yaitu suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang keluaran tertentu yang mungkin. Bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya dua kemungkinan keluaran. Nah, di sini ada contoh soal dari mengestimasi ketentuan variabel. Contohnya, ketika Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gudang senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman, mereka mampu memprediksi kondisi kontrak. Manajemen mengestimasi
terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Pertanyaannya, bagaimana pribadi harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini? Nah, di sini jawabannya manajemen telah menetapkan bahwa metode probability weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Nah, untuk barangannya yaitu tepat waktu 60% perubahan $150.000 sama dengan $90.000. Lalu jika lambat 1 minggu 30% perubahannya 145.000 maka hasilnya 43.500. Lambat 2 minggu 10% perubahannya 140.000 sama dengan 14.000. Nah, di sini kita jumlahkan 90.000 ditambah 43.500 lalu dikurangi 14.000 gitu. Keluaran yang paling mungkin apabila manajemen percaya bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus $50.000, maka berapakah harga transaksinya? Maka harga transaksi yaitu $150.000, probabilitas keluarannya sebesar $60.000 gitu. Oke, mari kita bahas mengenai contoh soal multiple performance obligation. Jadi, di contoh soal ini tuh yaitu handler company adalah produsen peralatan yang mapan dan digunakan dalam industri konstruksi. Nah, produk handler ini tuh beragam, mulai dari mesin otomatis individual berukuran kecil hingga besar, hingga sistem kompleks yang terdiri dari banyak komponen. Nah, harga jual per unit itu berkisar antara $600.000 hingga 4 juta USD. Dan sudah termasuk biaya pemasangan dan pelatihan. Proses pemasangan itu tidak melibatkan perubahan fitur peralatan dan tidak memerlukan informasi kepemilikan tentang peralatan tersebut, agar peralatan yang terpasang dapat berfungsi sesuai spesifikasi. Nah, handler itu memiliki perjanjian dengan Chai Company. Yang pertama yaitu Chai itu membeli peralatan dari handler seharga $2 juta dan memilih handler untuk melakukan pemasangan. Nah, handler itu mengenakan harga yang sama untuk peralatan tersebut, terlepas dari apakah handler yang melakukan pemasangan atau tidak, karena beberapa perusahaan itu melakukan pemasangan sendiri, karena mereka lebih suka karyawan mereka sendiri yang mengerjakannya, atau karena hubungan dengan pelanggan lain. Lalu, layanan pemasangan yang termasuk dalam perjanjian ini diperkirakan memiliki harga jual terpisah sebesar $20.000. Nah, harga jual terpisah untuk sesi pelatihan itu diperkirakan mencapai $50.000. Perusahaan lain juga dapat menyediakan layanan pelatihan ini. Nah, yang kedua yaitu Chai berkewajiban membayar handler sebesar $2 juta setelah pengiriman dan pemasangan peralatan. Petugas penanganan mengirimkan dan menyelesaikan pemasangan peralatan pada tanggal 1 November 2022. Pelatihan terkait peralatan dimulai setelah pemasangan selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Nah, peralatan ini memiliki masa pakai selama 10 tahun. Pertanyaannya yang A yaitu apa saja kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi penjualan peralatan. Lalu yang B, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pembayaran sebesar $2 juta harus dialokasikan ke berbagai komponen. Nah, untuk jawabannya, yang A dulu ya, yang A ini tuh yaitu tujuan utama handler adalah menjual peralatan. Nah, layanan lainnya seperti instalasi dan pelatihan ini dapat dilakukan oleh pihak lain jika diperlukan. Oleh karena itu, peralatan instalasi dari pelatihan merupakan 3 produk atau layanan yang terpisah. Masing-masing item ini tuh memiliki harga jual yang berdiri sendiri dan tidak saling bergantung. Lalu untuk yang B yaitu total pendapatan sebesar $2 juta harus dialokasikan ketika komponen berdasarkan harga jual mandiri relatifnya. Dalam hal ini, harga jual mandiri peralatan adalah $2 juta, biaya pemasangan sebesar $20.000 dan pelatihan $50.000. Dengan demikian, total harga jual tuh mandirinya adalah $2.070 dari $2 juta ditambah $20.000 dan ditambah $50.000. Nah, alokasinya adalah sebagai berikut, yaitu perhitungannya ada pada tabel di slide PPT. Yang pertama yaitu peralatan sebesar $1.932.367 itu dari $2 juta dibagi dengan $2.070.000 lalu dikalikan dengan $2 juta. Lalu ada juga yang kedua pemasangan sebesar $19.324 dari $20.000
$200.000 dibagikan dengan $2.070.000 lalu dikalikan dengan $2 juta. Lalu yang terakhir ada pelatihan sebesar $48.309 itu dari $50.000 dibagi dengan $2.070.000 lalu dikalikan dengan $2 juta. Nah, handler ini membuat entry berikut pada tanggal 1 November 2022 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan layanan pada instalasi serta pendapatan layanan yang belum diperoleh. Nah, untuk, pencatatannya, jurnalnya tuh ada di, slide PPT berikut, yaitu pada 1 November 2022, yaitu cash sebesar, eee $2 juta pada service revenue yaitu installation, dan juga unearned service revenue dan sales revenue. Nah, untuk service revenue-nya ini sebesar 19.324, lalu unearned service revenue-nya ini sebesar 48.309 dan juga sales revenue sebesar 1.932.367. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Safaf Silvana dengan NPM akhir 232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni step keempat tentang alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Nah, dalam kontrak, perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Nah, alokasi ini dilakukan berdasarkan nilai wajar relatif. Nah, ukuran terbaik nilai wajar adalah harga jual tersendiri atau stand-alone selling price, yaitu harga jika barang atau jasa dijual secara terpisah. Jika tidak tersedia, perusahaan dapat menggunakan perkiraan yang dibuat oleh perusahaan tersendiri. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan dengan ketentuan urutan prioritasnya. Yang pertama yaitu ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan atau adjusted market assessment approach, di mana perusahaan menilai pasar tempat barang atau jasa dijual. Lalu estimasi harga dilakukan berdasarkan beberapa barang yang bersedia dibayar pelanggan di pasar tersebut dan dapat menggunakan referensi harga dari pesaing yang menawarkan barang atau jasa sejenis. Lalu harga kemudian disesuaikan dengan biaya serta margin laba perusahaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin atau expected cost plus a margin approach, di mana perusahaan menghitung perkiraan biaya yang akan timbul untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan. Setelah itu ditambahkan margin keuntungan yang sesuai. Nah, dengan cara ini harga jual tersendiri dapat ditentukan dengan lebih realistis. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan residual atau residual approach, di mana pendekatan ini itu digunakan jika harga jual tersendiri dari barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti. Nah, biasanya itu perusahaan memperkirakan harga dengan menghitung total harga transaksi, lalu dikurangi jumlah harga jual tersendiri barang atau jasa lain yang dapat diobservasi dalam kontrak. Nah, metode ini itu sifatnya terakhir atau opsional karena metode ini tuh digunakan ketika seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi metode ini tuh digunakan ketika harga jual tersendiri dari barang atau jasa tersebut sangat bervariasi atau tidak pasti. Makanya metode ini itu opsional. Nah, kesimpulannya yaitu alokasi harga transaksi bertujuan agar nilai yang diakui untuk setiap kewajiban pelaksanaan sesuai dengan nilai wajarnya. Pendekatan yang digunakan bisa berdasarkan pasar, biaya ditambah margin, atau metode residual bila data harga kurang pasti. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dengan asumsi biaya peralatan sebesar $1.500.000, jurnal untuk mencatat biaya barang yang dijual adalah sebagai berikut, yaitu pada 1 November 2022, yaitu cost of goods sold sebesar $1.500.000 pada inventory yaitu $1.500.000. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh jurnal ini, handler telah mengakui pendapatan dari penjualan peralatan pada tanggal 1 November 2022. Selain itu, handler itu juga mengakui pendapatan atas biaya pemasangan karena layanan ini telah dilakukan.
Handler mengakui pendapatan pelatihan secara garis lurus mulai dari 1 November 2022 atau sebesar $4.026, yaitu dari perhitungan 48.309 dibagi dengan 12 karena kita menghitungnya ini tuh per bulan selama 1 tahun. Kecuali jika metode yang lebih tepat seperti metode persentase penyelesaiannya dibahas di bagian selanjutnya itu diperlukan. Nah, jurnal untuk mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu 31 Desember 2022, yaitu unearned service revenue pada service revenue, yaitu dalam kurung training. Nah, karena tadi itu masanya 2 bulan, maka $4.026 ini tadi dikalikan 2. Jadinya sebesar unearned service revenue pada service revenue training sebesar $8.052. Oleh karena itu, handler itu mengakui pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar $1.959.743 dari perhitungan tadi, yaitu $1.932.367 ditambah dengan $19.324 lalu ditambah dengan $8.052, maka hasilnya sebesar $1.959.743. Nah, handler ini membuat jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan pada tahun 2023 dengan asumsi jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir tahun, yaitu Desember 31, 2023, yaitu unearned service revenue pada service revenue sebesar 40.257. 40.257 ini dari mana? Dari 48.309 tadi yang trainingnya, pelatihannya, itu dikurangi dengan 8.052 dari masa 2 bulan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja. Nah, ini tuh ada 2 jika perubahan indikator kontrol. Jadi, perubahan indikator kontrol atau perubahan kendali ini tuh pendapatan diakui saat kontrol aset atau jasa berpindah ke pelanggan. Indikatornya yang pertama yaitu perusahaan berhak menerima pembayaran. Lalu yang kedua yaitu legal title sudah dipindahkan. Yang ketiga, kepemilikan fisik berpindah. Yang keempat, risiko dan manfaat kepemilikan berpindah. Yang kelima yaitu aset atau jasa diterima oleh pelanggan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu memenuhi kewajiban kinerja. Jadi perusahaan itu mengakui pendapatan dari kewajiban pelaksanaan dari waktu ke waktu dengan mengukur kemajuan penyelesaian. Nah, metode yang dipilih untuk mengukur kemajuan itu harus menggambarkan pengalihan kendali dan perusahaan kepada pelanggan. Untuk banyak perjanjian jasa, pendapatan diakui secara garis lurus karena kewajiban pelaksanaan dipenuhi secara proporsional. Nah, selama periode kontrak dalam situasi lain, misalnya kontrak konstruksi jangka panjang, perusahaan itu menggunakan berbagai metode untuk menentukan tingkat kemajuan penyelesaian metode. Nah, metode yang paling umum adalah metode biaya terhadap biaya dan metode unit pengiriman. Tujuan dari semua metode ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Nah, perusahaan itu mengidentifikasi berbagai ukuran, yaitu biaya yang dikeluarkan, jam kerja, lalu unit yang diproduksi, lantai yang diselesaikan, dan lain-lain. Dan mengklasifikasikannya sebagai ukuran input dan output. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga transaksi pertimbangan variabel. Peringatan, perusahaan hanya mengalokasi imbalan variabel jika perusahaan tersebut cukup yakin bahwa mereka berhak atas jumlah tersebut. Yang pertama, mereka memiliki pengalaman. Kedua, dengan kontrak serupa dan mampu memperkirakan jumlah kumulatif pendapatan, dan berdasarkan pengalaman sangat mungkin tidak akan terjadi pengembalian signifikan dari pendapatan yang sebelumnya diakui. Perusahaan menghitungkan nilai waktu uang jika kontrak melibatkan komponen biaya yang signifikan ketika transaksi penjualan melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, yaitu
bunga dia royal atas imbalan yang akan dibayarkan seiring waktu. Nilai wajar ditentukan dengan mengukur imbalan yang diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat lebih mudah ditentukan antara lain yaitu suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringat kredit yang serupa atau suku bunga yang mendiskontokan jumlah nominal instrumen ke harga jual barang atau jasa saat ini. Perusahaan terkadang menerima imbalan dalam bentuk barang jasa atau imbalan non-tunai lainnya, yaitu imbalan non-tunai dalam berbentuk barang jasa atau perusahaan terkadang menerima imbalan non-tunai dalam bentuk barang jasa atau imbalan non-tunai lainnya. Ketika situasi ini terjadi, perusahaan umum mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari apa yang diterima.